Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Kiai Ki Hajar Dewantara. Insyaallah pada sore hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Fatan Ariful Ulum. Mari kita mulai kajian Rabu Pendidikan pada sore hari dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita simak tentang Ki Hajar Dewantara, bagaimana kiprahnya dalam dunia pendidikan dan perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan ikhtiar kita untuk menggali kekayaan sejarah pendidikan Indonesia yang kita sudah memasuki satu di antara tokoh yang dianggap sebagai bapak pendidikan Indonesia. Sebenarnya ini juga saya sendiri masih merasa aneh dengan julukan bapak pendidikan Indonesia, karena seakan-akan tidak ada tokoh yang lain yang mendahului beliau. Namanya bapak kan kayak paling tua gitu ya. Tapi memang kita harus akui bahwa Ki Hajar Dewantara itu amat sangat penting peranannya di dalam proses lahirnya pendidikan di kalangan warga Hindia Belanda saat itu, karena waktu itu Indonesia belum ada dan belum merdeka. Nah, beliau ini menarik untuk kita simak karena seringkali orang hanya mengingat beliau ini namanya nasionalis. Padahal satu di antara penuturan dari cucunya Kinanang ini pernah tanya kepada bapaknya. Bapaknya ini anak kandungnya Ki Hajar Dewantara tentang bapaknya ini. Sebenarnya bapak ini orang apa gitu, kira-kira gitu ya. Ki Hajar Dewantara itu orangnya kayak apa? Dan Ki Hajar menyampaikan bahwa dia orang yang beragama Islam gitu. Dia orang yang melaksanakan sholat, sampai-sampai Ki Hajar itu kemudian ketika ditanya, orang-orang itu bertanya, bapak ini siapa gitu, orangnya seperti apa. Maka kemudian maksudnya mempertanyakan ini sebenarnya Ki Hajar ini orang Islam apa ora tuh. Terus kata Ki Hajar kepada anaknya ini, lah yang mengajari kamu baca Quran siapa? Oh, itu luar biasa tuh. Jadi yang mengajarkan kamu baca Quran siapa? Itu artinya anaknya ini paham bahwa satu di antara yang dididikkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak kepada anak-anaknya adalah Islam. Bahkan itu langsung disebut Al-Quran. Ini bisa disimak di penuturan Kinanang ya, dalam beberapa kesempatan. Ini ya, videonya juga ada ini tentang penuturan Kinanang ini. Nah, ini untuk menjadi pengantar bagi kita bahwa memang Ki Hajar Dewantara, sang tokoh pendidikan nasional itu ya seorang muslim. Bahkan tadi pengakuan dari anaknya yang kemudian disampaikan ke cucunya bahwa Ki Hajar ini yang ngajarkan Quran kepada anak-anaknya, ngajarkan tata krama, dan beliau ya berterima kasih. Kalau pakai kita ya menyebut berterima kasih kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala telah memberikan beliau kesempatan untuk berjuang di medan pendidikan. Jadi kalau ditanya, aku ini berjuang untuk Indonesia dengan cara Indonesia, dan atas berkat rahmat Allah Ta'ala aku bisa berbuat sesuatu untuk negeriku, sampai kemudian kita tahu Indonesia merdeka. Nah, sehingga kita menjadi paham bahwa Ki Hajar Dewantara di tengah popularitasnya sebagai bapak pendidikan nasional memang seorang muslim yang berusaha melaksanakan agamanya sebaik mungkin, termasuk tadi dalam mendidik anak-anaknya pun menggunakan Al-Quran, sampai ngajari anaknya maca Quran. Itu kan luar biasa. Nah, siapakah Ki Hajar Dewantara ini? Karena ini kan nama yang baru muncul tahun 1922. Aslinya beliau kan namanya kan Suwardi ya, Suwardi karena punya bapak Suryaningrat, maka kemudian dipanggil Suwardi Suryaningrat. Lahir tanggal 2 Mei
1889. Kita sangat akrab ya dengan tanggal 2 Mei. Karena tanggal 2 Mei itu dijadikan Hari Pendidikan Nasional karena beriringan dengan lahirnya Ki Hajar Dewantara. Ini mungkin nanti yang unik bertanya, loh kenapa kok nggak dibarengkan dengan berdirinya Taman Siswa gitu. Karena memang akhirnya itu tadi memang terjadi perselisihan lah kira-kira gitu ya, bahwa perbedaan pandangan itu biasa saja sebenarnya. Oh ya, karena memang yang penting itu bukan taman siswanya. Kalau kita bicara taman siswa itu kan ya sampai sekarang masih ada, tapi kan terbatas. Jumlahnya juga terbatas ya. Kalau kita lihat jejaring sekolah yang lain yang lahirnya juga kira-kira tahun sebelum Indonesia merdeka itu masih banyak yang lain. Maka diputuskan saat itu bahwa Hari Pendidikan itu merujuk kepada Ki Hajar Dewantara-nya. Nah, lahir 2 Mei 1889 di Yogyakarta sebagai putra kelima dari KPA Suryaningrat ya. KPA Suryaningrat ini adalah putra sulung dari Permaisuri Sri Paku Alam ketiga. Makanya diberi nama Raden Mas Suwardi karena punya bapak Suryaningrat, jadi sering disebut Suwardi Suryaningrat. Kemudian 5 tahun kemudian 1904 itu benar ya ini ya. Kayaknya 15 tahun kemudian ya berarti ya. 15 tahun kemudian menyelesaikan pendidikan di sekolah bacanya gimana nih? Europäische Lagereschool ya. Europäische Lagereschool, dan kemudian melanjutkan ke sekolah guru Kweekschool Yogyakarta. Nah, ini saya bawa, tapi ini bukan yang Kweekschoolnya umum, tapi ini Kweekschoolnya Muhammadiyah ini ya. Jadi juga Muhammadiyah tahun 20-an juga mendirikan, jadi Muhammadiyah juga mendirikan sekolah bahkan sebelum taman siswa. Nah, tahun 1904 itu memang urutannya menarik ya. Belanda itu ketika memerlukan tenaga bumi putra orang Indonesia asli untuk jadi tukang ya, untuk jadi orang-orang yang bisa melaksanakan banyak pekerjaan di Indonesia, itu kemudian menerapkan politik etis. Jadi ada 2 sebab utama politik etis itu. Pertama adalah ya kita itu perlu membalas budi kepada warga Hindia Belanda yang sudah diambil, dikeruk kekayaannya luar biasa oleh Nederland, oleh Belanda. Kemudian yang kedua itu adalah karena Belanda itu perlu orang-orang yang bisa dalam tanda kutip dijadikan orang tukang untuk di kebun-kebun mereka, di pabrik-pabrik mereka. Nah, mereka kan otomatis ya nggak bisa apa-apa, maka diajari baca, tulis, hitung. Sebenarnya buat jadi tukang. Kemudian ketika sekolah banyak, kan gurunya juga perlu banyak. Bingung lagi, akhirnya bikinlah sekolah guru. Nah, Kweekschool itu berdiri mengikuti sekolah yang untuk bumi putra. Nah, kemudian karena sekolahnya juga banyak, keperluan gurunya juga banyak, maka kemudian muncullah sekolah-sekolah guru yang diadakan oleh Belanda. Kemudian juga karena tidak semua sekolah-sekolah ini bisa mendidik seluruh warga Hindia Belanda saat itu, maka muncullah sekolah-sekolah swasta nantinya. Nah, maka Kweekschool yang diikuti oleh Suwardi muda ini adalah sekolah guru yang didirikan oleh Belanda. Jadi ini sekolah negeri lah, sekolah guru negeri. Karena nanti ada sekolah guru swasta yang seperti ini ya, seperti milik Muhammadiyah, Kweekschool Islam yang nanti menjadi Kweekschool Muhammadiyah yang sekarang menjadi namanya Madrasah Muallimin dan Muallimat. Nah, kemudian pada tanggal 4 November 1907, kalau dihitung-hitung berarti masih usia berapa itu? Usia sekitar 18 tahun ya. 18 tahun. Nah, itu sudah nikah ya. Mas Wati berapa usianya? 16. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi 18 maksudnya. Ini jadi biasa ya orang dulu nikahnya muda itu ya, dan bukan karena apa-apa, tapi karena ini satu di antaranya karena tanggung jawab ya. Tahun
tadi ya tahun 1904 selesai sekolah dasar dan kemudian melanjut ke sekolah guru tadi ke Week School Yogyakarta. 1905 setahun kemudian itu meninggalkan ke Week School dan masuk ke Stovia karena mendapatkan beasiswa. Ini diceritakan bahwa di Stovia itu tidak lama karena ada beberapa hal. Penyebab pertama itu karena diceritakan karena Suwardi muda ini mudah sakit sehingga sempat absen dari sekolahan sekian lama sampai akhirnya dicabut beasiswanya. Nah, kenapa kok dapat beasiswa ya? Beasiswa ya karena Suwardi ini anak ningrat ya, karena orang ningrat sehingga kemudian dapat beasiswa. Ini kan sekolah Stovia itu waktu itu ya untuk Belanda atau untuk anak-anak pejabat ya, anak-anak ningrat, orang-orang yang jadi pejabat jadi pejabat di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, karena dicabut tadi, ada juga yang mengatakan karena waktu sekolah di Stovia itu yang namanya Suwardi ini kritis, suka protes, suka mengkritisi kebijakan pemerintah Belanda, sehingga karena dua hal ini, orangnya kritis, kemudian sakit-sakitan, sempat tidak masuk sekolah sekian lama, akhirnya dikeluarkan. Nah, begitu dia keluar itu nanti Suwardi ini kerja di tempat lain ya. Jadi dia tidak lanjut sekolah tetapi diceritakan nanti sempat bekerja di beberapa tempat. Menariknya 2 tahun setelah itu diceritakan tadi ya pada usia kira-kira 18 tahun itu Suwardi ini Raden Mas Suwardi ini menikah dengan Raden Ajeng Sutartinah. Jadi kalau Raden Ajeng itu kan biasanya belum nikah. Kalau sudah nikah nanti menjadi Raden Ayu Sutartinah. Kalau belum menikah itu Raden Mas, tapi kalau sudah nikah nanti masnya hilang kalau nggak salah. Atau iya Raden Suwardi gitu ya. Nah, kemudian Raden Suwardi ini setelah menikah tetap melanjutkan Stovia. Berarti tadi waktu di Stovia belum sempat keluar ya, itu sudah menikah dengan Raden Ajeng Sutartinah tadi. Lalu 1908 ketika Budi Utomo berdiri, Suwardi ini kemudian ikut bergabung di Budi Utomo. Ya, kita tahu ya Budi Utomo itu kan dianggap sebagai pergerakan awal. Meskipun nanti ada juga berpendapat sebenarnya sebelum Budi Utomo tahun 1905 itu sudah ada pergerakan juga di daerah Solo yang didirikan oleh para pedagang batik di Solo yang kemudian nanti menjelma menjadi Syarikat Dagang Islam, lalu menjadi Syarikat Islam. Tapi itu pembahasan yang lain. Nah, tahun 1910, 2 tahun setelah menikah itu beasiswanya dicabut. Nah, tadi ya sebabnya karena ada yang berpendapat ya kalau paling utama itu karena sakit-sakitan, tapi ada juga yang berpendapat sebenarnya alasan lainnya adalah alasan tadi karena Raden Suwardi ini suka protes terhadap kebijakan Belanda. Akhirnya dia bekerja di laboratorium pabrik gula Kalibagor Banyumas sambil tetap belajar. Setahun kemudian pindah jadi pembantu apoteker di apotek Radcam. Radcam itu sekarang kita kenal namanya Apotek Kimia Farma. Itu kan apoteknya zaman Belanda yang kemudian dinasionalisasi ya, kemudian menjadi BUMN ya, Kimia Farma Yogyakarta. Jadi tadi di Banyumas, kemudian pindah lagi ke Jogja. Pada tahun inilah 1911 Raden Suwardi ini mulai menulis di surat-surat kabar seperti Sedio Tomo pakai bahasa Jawa. Kemudian Miden Java pakai bahasa Belanda dan The Express juga pakai bahasa Belanda. Yang ini terbitnya kalau Sedio Tomo itu di Jogja, sedangkan The Express itu terbitnya di Bandung. Jadi kita bisa lihat ya betapa luasnya pergaulan Raden Suwardi ini. Kemudian setahun kemudian 1912 pindah ke Bandung. Nah,
ada dua orang yang sangat terkesan dengan tulisan-tulisannya Suwardi ini. Mereka bernama Cipto Mangunkusumo, seorang dokter, dan Douwes Dekker. Nah, dari ketiga orang inilah kemudian kita tahu mereka kemudian bersepakat nanti membuat namanya Indische Party. Jadi waktu itu Suwardi juga merangkap jadi redaktur harian Kaum Muda Bandung, pimpinan Wiknya di Sastra. Lalu menjadi pembantu atau koresponden harian Utusan Hindia di daerah Surabaya, pimpinan tokoh yang terkenal juga Haji Umar Said Cokro Aminoto yang nanti menguatkan SDI yang kemudian jadi SI. Kemudian juga koresponden harian Cahaya Timur Malang, pimpinan Joyo Sudirjo. Jadi luar biasa ya. Jadi ada menulis di Setiotomo, Miden Java, The Express, kemudian Kaum Muda, Utusan Hindia, Cahaya Timur. Bahkan selain juga aktif di Budi Utomo, ternyata Suwardi ini pernah jadi pimpinan Syarikat Islam cabang Bandung, mendampingi Wiknya di Sastro dan Abdul Muiz. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Suwardi ini akrab dengan pergerakan Islam karena sudah pernah gabung dengan Syarikat Islam. Kita ingat ya, waktu awal Ki Haji Ahmad Dahlan itu mengakrabi organisasi itu juga awalnya dengan Budi Utomo, sama seperti Ki Hajar Dewantara juga awalnya dengan Budi Utomo. Dan kemudian jadi kita bisa membayangkan ya, Suwardi ini seorang bangsawan yang karena bangsawan dia mudah mengakses pendidikan yang memang untuk anak-anak bangsawan, dan kemudian tidak hanya itu, dia kemudian melibatkan diri dengan pergerakan. Nah, tadi dengan Budi Utomo, kemudian ini tahun 1912 dengan Syarikat Islam. Dan tidak hanya itu, pada tahun ini juga tadi sudah disampaikan, berdirilah partai politik yang dianggap pertama kali di Hindia Belanda, yaitu Indische Party. Yang di situ ada Suwardi yang sebagai sekretaris, kemudian ada Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo tadi. Ketiganya kemudian dapat julukan yang sangat populer, yaitu Tiga Serangkai. Tiga Serangkai itu ya di zaman itu disebutnya yang tiga orang itu yang sama-sama mendirikan Indische Party. Indische Party ini adalah partai pertama yang muncul dan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, ini satu di antara keberaniannya tiga orang ini. Jadi kita bisa bayangkan setelah biasa mengkritik, menulis di berbagai media, maka akhirnya Raden Suwardi itu membuat partai bersama dua temannya dan pokoknya cita-citanya Indonesia merdeka. Nah, tahun berikutnya 1913 Suwardi bersama Cipto Mangunkusumo mendirikan Komite Bumi Putra. Ini menarik ini ceritanya ini tahun ini. Jadi kalau Indische Party tadi disebut sebagai partai pertama yang cita-citanya Indonesia merdeka, setahun kemudian itu ada rencana dari pemerintah Belanda yang ada di Hindia Belanda ini hendak merayakan hendak merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda bebas dari jajahan Prancis. Bayangkan ironisnya. Jadi mau merayakan kemerdekaan Belanda, 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Di mana dirayakannya? Mau dirayakan besar-besaran di wilayah yang mereka jajah. Itu kan gendeng gitu ya. Itu kayak Israel yang pengen merayakan, wah aku itu negara ini, negara. Loh kamu itu negara yang berdiri dengan menjajah, mencaplok wilayah yang lain. Itu kamu nggak pantas jadi negara. Nah itu juga itu ironisnya, mirip Israel ini. Jadi orang Belanda mau merayakan kemerdekaan, 100 tahun kemerdekaan dari penjajah Prancis di wilayah jajahan mereka dengan uang rakyat Hindia Belanda. Naudzubillah min dzalik. Jadi
itu kan sangat ironis. Kamu itu loh mau merayakan kemerdekaanmu, merdeka dari negara lain, kamu sedang menjajah, dan untuk merayakannya kamu mengambil dari uang-uang rakyat jajahan. Maka kemudian Suwardi dengan Cipto Mangunkusumo membuat Komite Bumi Putra untuk menentang itu, dan kemudian R.M. Suwardi ini membuat tulisan, ini bacanya gimana? Als ik ons Nederlander was. Gitu ya. Saya tadi dengar kayaknya tadi kan beberapa saya, jadi ada pidatonya ini ya, pidatonya Ki Hajar Dewantara yang menceritakan ini. Kalau nggak salah bacanya itu ya kira-kira ya, als ik ons Nederlander was, andaikan aku seorang Belanda. Satu di antara kutipannya adalah tidak gitu. Andaikan aku seorang Belanda, aku tak akan merayakan hari peringatan kemerdekaan seperti di negeri yang masih kita jajah. Berikan terlebih dahulu kepada bangsa yang diperbudak ini kemerdekaannya, barulah orang pantas memuliakan atau merayakan kemerdekaannya sendiri. Tulisannya cukup panjang. Ini bikin geger karena seakan-akan pemerintah Hindia Belanda itu ditampar wajahnya. Ya memang loh, kamu itu loh tadi ya logikanya merayakan 100 tahun kemerdekaan dari jajahan Perancis, lah kok kamu menjajah negeri yang lain. Karena tulisan itu Raden Suwardi beserta dua temannya didakwa menghasut pemberontakan, dan kemudian akhirnya mereka ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman pengasingan. Awalnya pengasingannya di daerah Indonesia, seingat saya di Pulau Banda, tapi kemudian karena protes yang lain, bahkan ada riwayat itu permintaan, jangan asingkan kami ke negeri Belanda saja sekalian. Ternyata permintaan itu diterima ketiganya pada tahun 1913, 6 September. Ada riwayat yang lain bukan 1913, tapi riwayat yang itu adalah 1914. Tapi kalau di buku ini ya, di buku Bambang S. Dewantara ini, itu dicatat bahwa pengasingannya itu tanggal 6 September 1913. Itu tanggal berangkatnya Suwardi Suryaningrat beserta istri dan kedua teman seperjuangannya berangkat diasingkan ke Belanda. Kemudian selama tahun itu sampai 1919 berarti kira-kira 6 tahun itu Suwardi Suryaningrat tetap mengkampanyekan cita-cita kemerdekaannya lewat harian-harian Belanda dan ceramah-ceramahnya di Hindia Belanda. Jadi diceritakan Suwardi ini sering berkunjung ke beberapa wilayah di Belanda untuk menyampaikan mengapa kok Indonesia itu layak merdeka. Nah, kemudian terjadi perubahan politik kolonial. Hukuman pengasingan terhadap Suwardi dan dua temannya dicabut oleh gubernur Hindia Belanda yang baru. Maka dalam pernyataannya tahun 1917, Hertford atau di Groene Amsterdammer itu Suwardi ini mengatakan hukuman sudah dijalani, sengsara telah diderita, sebaiknya kita tidak membicarakannya lagi. Nah, ada riwayat dari Kinanang. Apa sih satu di antara yang dialami oleh Ki Hajar Dewantara? Karena kan gini ya, situasi Belanda beda dengan Indonesia. Belanda kan masuk Eropa, mereka mengenal musim dingin. Kalau Indonesia ini kan dingin ya ada tapi kan nggak dingin banget, panas ya ada tapi kan nggak panas banget. Kalau di Belanda kan adem ya adem banget namanya musim dingin, panas juga panas banget namanya musim panas. Nah ada riwayat dari Kinanang, ceritanya itu Ki Hajar Dewantara itu sedang musim dingin di Belanda, kemudian ada putrinya itu sedang main di luar. Ki Hajar itu asik di dalam sedang melakukan sesuatu, entah baca entah nulis, sampai lupa bahwa anaknya itu di luar. Baru ingat kalau anaknya itu di luar, padahal cuacanya musim dingin, itu ketika si anak nangis. Maka kemudian Ki Hajar itu segera lari, kemudian menemukan anak perempuannya sudah membiru. Bibirnya sudah membiru, wajahnya sudah pucat. Lalu direngkuh sama Ki Hajar, dibawa masuk,
lalu kemudian dia mengatakan bahwa seorang bapak atau orang tua itu hendaknya menghamba, maksudnya itu berkhidmah kepada anaknya, ngurusi anaknya dengan baik. Nah, peristiwa itu menjadikan Ki Hajar Dewantara punya konsep bahwa guru itu harusnya ngemong kepada anak. Jadi peristiwa yang hampir merenggut nyawa anaknya itu menjadikan Ki Hajar memiliki kesadaran bahwa seorang guru, bukan hanya orang tua ya, pendidik, guru itu harus ngemong anaknya, harus sangat memperhatikan anaknya. Nah, ini kata Ki Nanang, inilah yang menjadi satu di antara konsep pentingnya Ki Hajar Dewantara dalam mendidik anak-anak, yang nanti peristiwanya kata Ki Nanang adalah karena yang tadi terinspirasi kejadian di Belanda. Makanya tadi hukuman sudah dijalani, sengsara sudah diderita, sebaiknya kita tidak membicarakannya lagi. Jadi situasinya bukan ringan, namanya juga diasingkan, di negeri asing, tidak ada saudara kecuali tadi ya 2 temannya tadi. Namun kata Ki Hajar, perlu ku kemukakan bahwa aku sudah mendapatkan kembali hak kemerdekaanku tanpa syarat atau janji apapun dari pihakku. Perdamaian tidak dipaksakan kepadaku, dia datang membawakan kemenangan. Jadi ini merdekanya Ki Hajar dan 2 temannya itu bukan karena permintaan mereka, tapi ya karena memang pencabutan oleh Gubernur Hindia Belanda. Maka tahun 1919 akhirnya Raden Suwardi ya, belum Ki Hajar ya, Raden Suwardi beserta istri dan kedua anaknya yang lagi di Belanda. Nah, ini menarik nih. Di Belanda, kan nanti ada yang mengatakan 3 ya, itu kembali ke tanah air. Sampai di tanah air, Raden Mas Suwardi kembali terjun ke gelanggang politik. Nah, ada satu cerita lagi, ini di beberapa riwayat, bahwa ketika istrinya Raden Suwardi ini melahirkan anak ketiga, itu terjadi pendarahan, sehingga kemudian intinya sakit lah ya, karena pendarahan kan berat ya, apalagi di saat itu saya itu pernah ngalami anak keberapa ya, anak kedua itu saya ini masih Fatih masih kecil ya, masih tidur itu, malam-malam pendarahan. Saya sampai telepon orang ini, tolong jaga rumah saya dulu, saya mau nganter istri saya pendarahan naik motor. Jadi istri dalam kondisi berdarah itu, jadi kalau keluar dari rumah, waktu itu kami tinggal di Jogokarian, itu keluar rumah itu darah berjajaran. Jadi di motor juga berjajaran nanti. Ternyata ke satu klinik, ternyata nggak sanggup karena sudah terjadi pendarahan. Akhirnya kami ke klinik Rahmi, Pak ya. Rahmi itu di dekat Jalan Kauman ya, di dekat Kauman, baratnya Kauman itu ada klinik Rahmi. Alhamdulillah ditangani dengan baik, ternyata nggak apa-apa, alhamdulillah ibunya selamat, janinnya selamat, baik-baik saja. Cuma ada beberapa yang harus kami perhatikan. Nanti akhirnya anak kedua itu ya melahirkannya di klinik Rahmi, karena bagian dari berterima kasih karena sudah membantu dengan baik, dan bahkan keduanya baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, tapi saya bayangkan ya saat itu memang pas pendarahan itu memang situasinya sangat berat. Nah, Ki Hajar Dewantara di anak ketiga diceritakan, ini cerita Ki Nanang lagi, cucunya tadi. Ki Nanang dapat cerita dari bapaknya itu anak kandungnya Ki Hajar itu, bahwa waktu mendampingi istrinya sedang berbaring itu, istrinya bilang begini, wahai Kanda apa bapak ya, wahai Kanda, ingatkah engkau bahwa engkau ini berjanji atau pernah punya cita-cita mendidik anak bangsa yang masih tertindas ini, maka didiklah mereka. Jadi atas saran dari istrinya ini, dalam kondisi sakit masih kepikiran yang lain ya. Ya, kita anggap saja riwayat yang baik lah, ini riwayat yang baik. Ini kan orang itu perlu kita ingat baik-baiknya. Nah, maka kemudian lahirlah Raden Suwardi yang baru. Karena dulu kan sudah jadi aktivis, sudah jadi penulis, sudah jadi orator. Kalau berbicara jelas, nada bicaranya jelas. Raden Suwardi yang nanti jadi Ki Hajar ini. Nah, sekarang dengan nasihat dari istrinya, maka bulatlah tekadnya untuk mendirikan lembaga pendidikan.
Nah, diberi nama Taman Siswa. Ini menurut buku ini berdirinya Taman Siswa pertama kali kan 3 Juli 1922. Nah, setelah itu beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut bukunya Bambang Dewantara ini, itu perubahan nama dari Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara dan Raden Ayu Sutartinah juga menjadi Nyi Hajar Dewantara itu tanggal 3 Februari 1928. Jadi nggak langsung saat Taman Siswa berdiri, tetapi kira-kira 6 tahun kemudian. Satu di antara alasannya ini menarik. Jadi alasannya adalah agar tidak ada perbedaan. Karena kan ingat ya bahwa Raden Suwardi kemudian istrinya Raden Ayu Sutartinah itu kan kalangan ningrat. Sedangkan yang diharapkan oleh Ki Hajar adalah pendidikan itu untuk warga umum, untuk semua rakyat. Ningrat jelata nggak penting, yang penting belajar bareng-bareng. Nah, itu Masya Allah, itu satu di antara tekad luar biasa dari Ki Hajar. Dan itu satu di antara dijiwai oleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita baca beberapa referensi itu dijiwai oleh ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti di suatu cerita ini kembali ke masa kecilnya ya. Jadi Raden Suwardi ini lagi main, punya teman main orang biasa, atau disebut teman ngaji, teman main dan teman ngaji. Nah, ketika dia bisa lanjut sekolah, itu temannya nggak bisa, karena nggak ada sekolah untuk, ya hanya sekolah rendah, nggak ada sekolah tambahan, karena kan memang targetnya hanya untuk bisa baca, hitung, tulis, nanti jadi tukang, jadi karyawan atau buruh di pabrik-pabrik Belanda. Maka Suwardi kecil ini bertanya kepada ayahnya. Ayahnya tadi KPA Suryaningrat ya, KPA Suryaningrat. Wahai ayahanda, kenapa kok temanku tidak bisa sekolah seperti aku? Nah, kira-kira gitu. Itu sudah muncul jiwa kritisnya. Maka Taman Siswa itu lahir sebenarnya satu di antaranya karena kegelisahan Raden Suwardi ini, bahwa hanya kalangan ningrat yang bisa sekolah sampai tinggi. Nah, rakyat jelata, apalagi yang miskin, nggak bisa. Maka muncullah Taman Siswa. Nah, ini kan menarik. Dan itu semua juga memunculkan, itu tadi lahir karena ini teman ngaji nih. Raden Mas Suwardi ngerti bahwa Islam itu datang untuk mendidik manusia dan tidak ada kasta-kasta. Nanti ada beberapa riwayat bahwa dia nggak suka kasta-kasta, ini ningrat, berarti kastanya lebih tinggi daripada yang jelata. Itu kan pengaruh Hindu. Di dalam Islam, nah dia dididik dengan cara Islam. Nggak dikenal kasta-kasta. Nggak penting. Kamu ningrat nggak ningrat itu nggak penting. Maka kemudian dalam satu pidatonya Ki Hajar menyampaikan bahwa mulai hari ini kita tanggalkan gelar-gelar. Tidak ada Raden Mas, tidak ada Raden-Radenan. Yang laki-laki Ki, yang perempuan sudah menikah Nyi, yang belum nikah Ni. Nah, itu ada di pidatonya, pernyataan itu. Dan inilah, karena nggak semuanya kita setara, dan inilah makna keluarga, gitu kata beliau. Jadi ini keluarga itu ya, ayo bareng-bareng ya, Ki, Nyi, Ni tadi. Nah, perkembangan pesat sekolah-sekolah swasta kan bukan hanya Taman Siswa ya. Nanti kita tahu bahkan sebelumnya ada berdiri Muhammadiyah nanti berkembang makin banyak, bukan hanya di satu wilayah. Begitu pula Taman Siswa itu awalnya juga berkembang nggak hanya di satu tempat ya. Maka kemudian Belanda mulai khawatir, pemerintah penjajah ini, kolonial Belanda ini khawatir. Maka tanggal 1 Oktober 1931 itu kemudian pemerintah kolonial Belanda ini, penjajah Belanda ini membuat undang-undang sekolah liar. Maksudnya sekolah-sekolah yang swasta yang tidak punya izin itu harus ditutup. Tentu saja ini sangat merugikan warga kebanyakan. Kalau kita baca di Quick School-nya Muhammadiyah ini, atau di sejarah pendidikan Islam itu nanti ada, atau di buku yang lain itu sejarah kauman ini, nanti ada catatan bahwa sekolah-sekolah swasta ini sebenarnya biayanya kan hampir tidak ada yang dari pemerintah kolonial. Nanti ada yang boleh mendapatkan
boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah kolonial Belanda kalau memenuhi syarat dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, nanti sebagian sekolah Muhammadiyah ada yang memenuhi syarat, yang nggak bisa, yang bayar sendiri. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kalau niatnya baik, ya diterima wong itu membantu pendidikan masyarakat tanpa pemerintah kolonial harus mengeluarkan biaya. Tapi ya memang namanya penjajah, nggak pengen memintarkan yang dijajah, maka di sekolah penertiban sekolah ini yang mereka Belanda nyebutnya penertiban sekolah. Tapi niatnya sebenarnya untuk itu tadi ya, menghancurkan gerakan pendidikan Indonesia itu otomatis dikritik keras. Pak Taufik Abdullah, seorang pakar sejarah kita, ini bukunya perlu kawan-kawan kita bedah di sini nih ya, Pak Taufik Abdullah ini sedang kita pesan beberapa. Pak Taufik Abdullah itu dalam satu wawancara mengatakan begini, saat itu yang paling keras penentangannya itu adalah taman siswa dan sekolah-sekolah di Sumatera, terutama Sumatera Barat. Kenapa? Karena sekolah-sekolah ini memang swasta, baik sengaja tidak mau ikut Belanda maupun memang ya kalau ini kan memang perlawanan ya. Kayak contohnya Ki Hajar Dewantoro kan memang menganggap ini penjajah. Protesnya udah lama, 1912 sudah protes. Kemudian 1913 sudah protes kan gitu. Maka wajar kalau mereka tuh nggak mau bergabung dalam naungan kolonial, itu wajar karena memang mereka itu menganggap ini penjajah ini. Kurang ajar ini penjajah ini. Nah, maka taman siswa dengan Ki Hajar Dewantoronya, kata Pak Taufik Abdullah, dan sekolah-sekolah di Sumatera Barat itu menentang sangat keras karena menganggap ini sangat merugikan sekolah-sekolah swasta yang memang tidak mau bernaung dengan Belanda atau memang tidak punya izin. Bahkan Ki Hajar Dewantoro itu bikin surat, dikirimkan langsung ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tepat pada hari berlakukannya undang-undang tersebut, dia kirim tulisan. Nah, satu di antara petikannya begini nih. Kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal di Buitenjorg. Buitenjorg itu kota mana kan? Buitenjorg, Bogor. Yang Mulia, undang-undang yang dikeluarkan dengan tergesa-gesa dan dijalankan dengan cara paksa dan menyangkut kepentingan yang hakiki bagi masyarakat dan kehidupan suatu bangsa seakan-akan menunjukkan suatu kebingungan pemerintah sesudah usul rencana undang-undang pengajaran pemerintah ditolak oleh Dewan Rakyat. Hal mana sungguh sangat berbahaya bagi kepentingan hidup matinya suatu bangsa. Perkenankan saya memberi peringatan yang keras. Nah, ini bagian ngancem kudu wani gitu ya. Karena memang waktu itu merugikan ya. Yang keras bahwa makhluk tidak berdaya sekalipun memiliki naluri mengelak dari serangan berbahaya, dan demikian pula halnya dengan kami. Oleh karena dipaksakan, maka kami akan melakukan perlawanan dengan tenaga diam secara gigih dan keras sampai darah terakhir. Suratnya itu aslinya dalam bahasa Belanda. Cuma kalau saya baca, pertama saya juga belum tentu benar bacanya, yang dengar juga belum tentu paham ya. Tapi ini ada nih catatan bahasa Belanda ini. Jadi Ki Hajar memang pandai dalam bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Ki Hajar Dewantara, nggak lagi pakai nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, tapi sudah pakai nama pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Menghadapi pertentangan yang sangat keras, bukan hanya di Jogja, tapi di tadi ya, termasuk kalau kata Pak Taufik Abdullah, yang paling keras selain di Jogja itu di Sumatera Barat. Maka kemudian tahun 1933, nah, jadi kalau di dalam buku catatan Bambang S. Dewantara ini, itu 23 Februari 1933. Karena tadi saya dengar ada juga versi yang lain, itu dicabutnya tahun 1934, 1 tahun kemudian. Tapi kalau di catatannya Bambang S. Dewantara itu tahun 33. Pemerintah kolonial Belanda terpaksa mencabut undang-undang sekolah liar itu, ya, yang sempat berjalan kira-kira hanya 4 bulan ternyata. 4 bulan ya. Maka ini termasuk keberhasilan luar biasa dari Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa ketika pendidikan ini dilarang di
dialang-halangi, maka Ki Hajar ini termasuk yang bersuara paling keras. Jadi kita lihat ya, ada tulisan-tulisan Ki Hajar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan pendidikan Indonesia. Yang pertama tadi adalah Als ik ons Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda tadi, itu juga sangat dianggap sangat penting. Dan kemudian ketika dinyatakan bebas, dan kemudian ini ya adalah ketika menentang undang-undang sekolah liar. Ini tentu saja bukan hanya 3 ini ya, akan sangat menarik bagi yang suka sejarah, nanti bisa membaca surat-surat resmi, tulisan-tulisan resmi, tulisan-tulisan langsung Ki Hajar Dewantara. Karena kan tadi banyak sekali beliau nulis di sekian media. Nah, tahun 1942 berdiri Pusat Tenaga Rakyat. Jadi putra Ki Hajar Dewantara terpilih di kepengurusan ini. Putra ini didirikan oleh Jepang. Jadi tahun 42, ada juga mengatakan tahun 43 itu Jepang mendirikan putra. Kalau di versinya Pak Bambang ini kan 42 ya. Nah, lalu ada 4 tokoh nasional Indonesia yang diambil oleh Jepang. Jadi Jepang tahu bahwa kan setelah Belanda kalah oleh Jepang, kemudian Jepang kemudian menjajah Indonesia. Maka Jepang ini berkepentingan untuk menarik simpati dari warga Indonesia. Maka dipilihlah 4 tokoh, Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantara sama Kiai Haji Mas Mansur. Berarti kita bisa lihat ya betapa kuatnya pengaruh Muhammadiyah saat itu, sampai tokohnya Kiai Mas Mansur waktu itu kan ketua umum Muhammadiyah. Menyebutnya bukan ketua umum waktu itu mungkin ya, kayak tapi pokoknya ketua umumnya lah ya. Kalau kita tahunya ketua umum. Ketua umum PP Muhammadiyah. Sehingga ketika nanti Ki Haji Mas Mansur masuk di putra, itu nanti digantikan oleh wakilnya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Nah, cuma nanti untuk Ki Mas Mansur kan melihat betapa kejamnya Jepang kepada warga Indonesia, akhirnya Mas Mansur ini sakit-sakitan, nggak kuat, akhirnya mengundurkan diri. Sehingga Ki Bagus nanti menggantikan beliau di kepengurusan putra ini. Nah, Ki Hajar Dewantara masuk di situ. Pertanyaannya, mengapa? Kok mau orang-orang ini bergabung? Jadi tokoh-tokoh ini itu beranggapan bahwa Jepang ini lebih baik dari Belanda. Bahkan Jepang menjanjikan Indonesia merdeka. Nah, ini yang dituntut oleh tokoh-tokoh nasional ini, bahwa kalau kami gabung, terus apa untungnya bagi kami? Nah, nanti kamu dapat kesempatan untuk untuk merdeka sendiri. Nah, dengan janji itu dan menyiapkan bagian dari mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, maka tokoh-tokoh ini mau bergabung. Tapi kita tahu ya, Jepang ini memang kejamnya luar biasa. Sampai ada yang mengatakan bahwa penjajahan Jepang yang cuma sebentar itu setara dengan penjajahan Belanda ratusan tahun. Menurut saya itu ya hiperbolis lah. Belanda tetap kejamnya luar biasa. Dan tentu saja dijajah ratusan tahun itu ya beda. Kan menjadi menguatkan ketika kemudian Belanda memerlukan tenaga terdidik yang harus di sekolah-sekolah, dan kemudian kan muncul perlawanan, barulah kemudian. Tapi kita jadi ingat bahwa kemerdekaan memang tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu yang benar, bukan dengan asumsi, bukan dengan waham, bukan dengan mitos ya. Karena kan sekarang banyak sekali mitos-mitos di dunia pendidikan. Jangan berkata janganlah, kemudian luka pengasuhan lah, lalu mitos bakat itu amat sangat penting lah. Akhirnya banyak sekali kita ini nggak mendidik dengan benar. Atau tadi yang kemarin itu bahwa anak-anak harus dididik seperti bisa berenang, bisa menungso kok kayak kewan, bisa berenang, bisa memanjat, bisa berlari. Ya hewan ya hewan, manusia ya manusia. Jangan pakai kias yang salah. Manusia itu di atasnya hewan-hewan gitu. Nah, maka sekali lagi ya, kita bisa memahami kenapa tokoh-tokoh ini bergabung. Bahkan Ki Hajar Dewantara pun juga terpilih sebagai anggota Badan Penasehat Pengurus Besar Putra. Tahun 1943, setahun kemudian, Ki Hajar Dewantara jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman Jepang.
Lalu setahun kemudian tahun 1944 menjadi penasehat Departemen Pendidikan Pemerintah Bala Tentara Jepang. Lalu pada 29 April 1945, tadi sesuai janjinya kan ditagih itu, maka dibuatlah Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro masuk sebagai anggota. Jadi kita tahu bahwa di tengah pilihan-pilihan sulit itu memang ada yang kemudian mau berkompromi. Nah, untuk apa berkompromi? Untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk Ki Hajar Dewantoro. Kemudian tanggal 15 Juli 1945 Ki Hajar diangkat menjadi anggota Naimubu Bunkyo Kyokucho, alias anggota, ini kalau di sini sebutnya kepala Departemen Pendidikan. Jadi ketika ada Departemen Pendidikan masuk anggota. Kemudian sempat menjadi menteri. Jadi setelah Indonesia merdeka kan kita proklamasi 17 Agustus 1945. 2 hari kemudian 19 Agustus beliau diangkat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama. Nah, ini menjadi satu di antara pengakuan nasional ya, bahwa untuk bagian pendidikan saat itu dianggap yang paling mampu, paling tepat adalah Ki Hajar. Tetapi beliau hanya sebentar, hanya kira-kira 3 bulan ya, sampai November 1945 menjadi menteri. Dan kata Ki Nanang ya nggak ada masalah, beliau tanggalkan semua, termasuk tadi menjadi anggota DPR, semacam DPR-nya saat itu juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang bukan gelar yang nah ini catatan menarik, bahwa Indonesia itu bisa merdeka dan bisa mempertahankan kemerdekaannya karena adanya tokoh-tokoh yang tidak pamrih, yang tidak sibuk mencari nama dan dunia, ora golek jeneng lan jenang. Nah, dari beberapa sumber ini kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantoro termasuk bagian dari tokoh-tokoh semacam itu. Nggak sibuk, nggak punya gelar, nggak apa-apa, bahkan menanggalkan gelar kebangsawanannya kan. Nggak punya jabatan, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia merdeka. Tahun 1946 jadi Ketua Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran RI. Lalu jadi Mahaguru Akademi Polisi RI di Mertoyudan, Magelang. 1 Februari 47 jadi dosen Akademi Pertanian. 23 Maret 1947 jadi Dewan Pertimbangan Agung RI dan anggota Majelis Pertimbangan Pengajaran Islam di Sekolah Rakyat, atau kita sekarang mengenalnya SD. Bayangkan, anggota Majelis Pertimbangan Pengajaran Islam. Dulu mengaku kalau dididik dengan cara Islam, bahkan sempat gelisah ketika teman ngajinya nggak bisa sekolah seperti dia. Kemudian menjadi pengurus Syarikat Islam, itu menunjukkan pembelaannya kan. Lalu ini 47 menjadi anggota Majelis Pertimbangan Pengajaran Islam di Sekolah Rakyat. Luar biasa. Dan ketika ditanya anaknya, bapaknya kayak apa? Loh, aku sih ngajari kowe Quran. Itu menunjukkan bahwa Ki Hajar dia paham Quran, bahwa kemudian dia memilih bahwa pendidikan itu untuk semua. Ini bagian dari pilihan beliau, bahwa tidak boleh ada warga Indonesia apapun rasnya atau sukunya, apapun kedudukannya, bahkan apapun agamanya, kecuali semuanya harus dididik. Karena Indonesia itu memerlukan persatuan, bukan memerlukan perpecahan. Dan ini menarik ya, kalau betul ya dari beberapa revisi kita lihat Ki Hajar pendapatnya seperti itu mengingatkan kita kepada kebijakan Rasulullah saat di Madinah, yaitu tetap menaungi orang-orang non-Islam. Artinya ya wajar itu dilakukan karena situasi Indonesia bukan situasi homogen, ada warga-warga non-Islam yang juga harus diperhatikan, dan Islam memang begitu, harus memperhatikan. Nah, pendidikan Islam juga begitu, mendidik orang agar juga siap berinteraksi dengan non-Islam dengan cara yang baik. Urusan akidah ya kita saling menghargai, kemudian urusan muamalah ayo kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bukan umumnya gini, mentang-mentang kita Islam kemudian kalau sama non-Islam nggak adil kan, nggak boleh, nipu nggak boleh. Maka Rasul menegaskan itu. Nah, kita lihat bahwa
Ki Hajar Dewantara cenderung berpendapat seperti itu juga, bahwa taman siswa ini harus menjadi tempat untuk semua suku, semua golongan, termasuk semua agama. 19 Desember 1948, kita tahu ya, ini peristiwa yang sangat menggegerkan itu, ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua. Maka ibu kota RI itu kan ibu kota kan pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, kan Soekarno Hatta ditangkap, menteri-menterinya ditangkap, tokoh-tokohnya ditangkap, termasuk Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian kita tahu atas perjuangan seluruh rakyat, khususnya Sudirman dengan timnya, dengan pasukannya, bergerilya sekitar hampir 7 bulan, kemudian kan Belanda menyerah. Akhirnya duduk di perundingan sampai kemudian Belanda angkat kaki dari Indonesia. 1949 diangkat jadi wakil ketua DPA, 1950 diangkat sebagai anggota panitia perencana lambang negara. Lambang negara itu apa? Lambang negara kita, Garuda Pancasila ya. Makanya kalau ingat sejarah kayak gini ini penting ya. 17 Agustus 1950 jadi anggota Parlemen RIS, kemudian anggota DPR sementara RI. Tahun 55 ditetapkan sebagai perintis kemerdekaan. Lalu 19 Desember 1956, ini penting, saya lihat videonya itu. Jadi gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ilmu kebudayaan dari UGM, alma mater saya ini ya, disaksikan langsung oleh Presiden Soekarno. Jadi kalau di video kita bisa lihat ketika penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa kepada Ki Hajar Dewantara oleh UGM. Waktu itu ada videonya, masih beredar, disaksikan oleh Presiden Soekarno. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya ketokohan dari Ki Hajar Dewantara ini, sehingga diakui oleh UGM dan juga dihadiri langsung oleh Presiden Soekarno, karena merasakan bahwa memang perjuangan banyak tokoh termasuk Ki Hajar inilah yang menjadikan Indonesia bisa meraih kemerdekaannya dan mempertahankan kemerdekaan. Pada usia 70 tahun, tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita ini, meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta. Jadi beliau lahir di Jogja, meninggal di Jogja. Dan perlu kita ingat ya, beliau itu dari garis bapak tadi sampai ke Sultan Hamengkubuwono I. Dari ibu itu nanti ketemu dengan tokoh penting namanya Nyi Ageng Serang. Kalau kita ke arah Jogja, ke arah barat kan ada nanti di daerah mana itu, Kulon Progo ya, nanti ada patungnya Nyi Ageng Serang. Nah, jadi beliau itu kalau dari jalur ibu itu keturunan dari Nyi Ageng Serang, dan kemudian naik ke atas lagi itu adalah keturunan dari Sunan Kalijogo. Masya Allah. Jadi memang perlu kita ingat bahwa bagaimanapun beliau ini masih keturunan Sunan Kalijogo, satu di antara wali songo yang ada di Indonesia. Dan kemudian beliau juga mengaku kepada anaknya, aku sing ngajar kowe Quran. Sehingga kita patut untuk mengingat beliau sebagai bukan hanya tokoh pendidikan Indonesia, tetapi sebagai tokoh pendidikan Islam Indonesia. Bagaimanapun beliau terlibat di syarikat Islam, kemudian tadi ya terlibat juga dalam majelis pertimbangan pendidikan Islam di SR, di sekolah rakyat, dan beliau di keluarga itu ya tidak lupa untuk mendidikkan nilai-nilai Islam, termasuk Al-Quran kepada anak turunnya. Ini kan penting untuk diingat kita semua. Anda yang besok jadi ngajar di UGM lah, di kampus-kampus negeri, di sekolah-sekolah negeri, tetaplah bimbing anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam. Sehingga ketika dia berinteraksi dengan dunia lain, dunia umum pun dia tetap bisa menjaga keislamannya. Demikian, Allah a'lam bishawab. Jazakallah khair. Insyaallah. Ini sambil kita ngobrol nih, asiknya sambil ngobrol. Perjuangan yang luar biasa dari sosok Ki Hajar Dewantara. Apa Ustaz mau bertanya Ustaz? Iya. Terkait gelar Bapak Pendidikan itu Ustaz. Iya. Kalau dilihat dari sejarah itu kan banyak atau ada juga tokoh-tokoh pendidikan yang
didirikan bahkan sebelum taman siswa ini. Iya. Tetapi kenapa kok justru yang disebut Bapak Pendidikan adalah Ki Hajar Dewantoro? Apakah dari penyampaian tadi terkait perjuangan beliau sampai menjadi menteri pertama di pendidikan seperti itu yang kemudian menjadikan beliau jadi? Saya kok menduga memang ada hal-hal yang strategis yang perlu dipertimbangkan saat itu. Ketika contohnya kan kita tahu bahwa Ki Hajar Ahmad Dahlan itu kan lebih awal bahkan mendirikan sekolah daripada Ki Hajar. Ki Hajar kan baru tahun 1922 ya. Ki Ahmad Dahlan jauh sebelum itu. Ada yang menyebut 10 tahun sebelumnya. Iya. Karena kan memang ya memang wajar ya. Bahkan kiai-kiai yang lain itu sudah banyak mendirikan sekolah-sekolah. Nanti kalau kita baca contohnya sejarah pendidikan di Indonesia sebelum ada Indonesia, itu sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan khususnya Islam yang ada di Sumatera. Contohnya itu jauh lebih awal dari yang di Jawa ya. Atau nanti yang sifatnya pondok-pondok pesantren seperti Sidogiri itu tahun 1700-an dan sampai sekarang masih ada pondok pesantrennya. Kan itu juga lembaga pendidikan. Maka pemilihan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia ini yang saya tangkap adalah karena beliau tidak fokus hanya ke satu agama, tapi ke semua. Sehingga untuk sebagai simbol pendidikan yang mempersatukan, diambillah yang sifatnya itu nasional, yaitu sekaligus memang kenyataannya beliau adalah Menteri Pendidikan pertama gitu ya. Jadi karena Menteri Pendidikan pertama ya akhirnya kan wajar kok dijadikan Bapak Pendidikan. Jadi awalnya dari situ. Kan kalau betul tadi, kalau lembaga pendidikan atau pendidik jelas banyak yang lebih awal. Makanya kalau kita baca pahlawan-pahlawan kita kan banyak yang hidupnya itu lebih awal dari beliau. Tuanku Imam Bonjol itu juga mendidik juga. Karena nanti kita lihat bahwa proses Islamisasi di Sumatera dan kemudian revitalisasi pendidikan di sana itu juga dimulai dari tokoh-tokoh ini, termasuk Tuanku Imam Bonjol, bahkan sempat bikin negara di Bonjol di daerah Sumatera Barat. Nah, jadi kalau dilihat dari situ ya memang pertama sebagai simbol untuk persatuan, bahwa ini mendidik, bikin sekolah taman siswa bukan hanya untuk satu golongan. Kemudian yang kedua tadi menjadi menjadi Menteri Pendidikan pertama Indonesia ya, karena pertama ya dari Bapak. Dan sekali lagi ya memang itu khilafiyah ya, enggak, dan semuanya punya sudut pandangnya. Yang jelas dari sisi ketokohan memang harus diakui ya, prosesnya beliau tadi sebagai tokoh termasuk diakui di zaman Belanda kan, termasuk di zaman Jepang ketika memilih tokoh-tokoh kan dipilih 4 ini kan menunjukkan bahwa di saat itu Jepang menganggap 4 tokoh inilah yang paling mewakili komunitas Indonesia, masyarakat Indonesia saat itu, yang memang dianggap paling berpengaruh, kira-kira itu mewakili masing-masing kelompoknya. Nah, dari 4 ini ya kalau kita lihat memang yang paling mendalami pendidikan ya Ki Hajar Dewantoro. Makanya ini contohnya buku itu ya, mana buku yang enggak di bawah ya tadi ya. Yang ini karya Ki Hajar ini kan tulisan-tulisan Ki Hajar tentang pendidikan cukup banyak ini. Dan ini bagi yang tertarik sebenarnya menarik. Bagi yang tertarik perlu membaca karya-karya pendahulu kita. Ya, saya baca di samping kita kan ada perpus ya, itu ada biografinya Hosokuro Aminoto, ada Ki Haji Agus Salim. Kemudian saya nggak tahu kalau Ki Hajar, kalau saya punya ini ya. Ini Bambang S. Dewantara ini kalau nggak salah keturunannya Ki Hajar Dewantoro ini. Dan ini termasuk karya-karya langsung dari Ki Hajar Dewantoro, agar kita bisa meresapi apa sih sebenarnya konsep ide gagasan dari Ki Hajar Dewantoro sebagai pendidik gitu. Kan yang terkenal kan tutwuri ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ya, Allah alam bisa.
Ini apa namanya, Suwardi atau Ki Hajar Dewantara kan dulu aktif dalam diantaranya mengkritik pemerintahan Belanda sehingga diasingkan ke Belanda. Iya, betul. Nah, kemudian dalam pengasingan itu justru Ki Hajar Dewantara atau Suwardi ini mampu untuk berkomunikasi dengan para aktivis-aktivis di Belanda, kan disampaikan tadi seperti itu. Iya, iya. Itu apakah warga asli Belanda atau memang orang-orang Indonesia yang juga diasingkan di Belanda? Dua-duanya. Jadi dari yang saya baca itu memang Ki Hajar Dewantara dan dua temannya itu menyengaja untuk menggunakan waktu di Belanda untuk berinteraksi dengan mereka, termasuk menyampaikan pembelaannya tentang pentingnya Indonesia merdeka. Jadi itu juga menarik ya, bahwa kadang orang-orang Belanda sendiri kan setelah tidak semuanya tahu bahwa Belanda itu sekejam itu di Indonesia. Maka ketika mereka mulai mengetahui, termasuk nanti kita juga mengetahui tulisan-tulisan Douwe Steker ya. Douwe Steker kan juga nulis tentang kejamnya Belanda di Hindia Belanda. Itu nanti dia ikut menyadarkan bahwa ternyata kita ini sudah sedemikian buruknya bersikap kepada jajahan kita. Makanya tadi ketika nulis buku tentang Seandainya Aku Orang Belanda itu luar biasa menampar. Karena kalian itu mau merayakan kemerdekaan kalian dari Perancis di tanah jajahan kalian dengan uang orang jajahan kalian. Oh ya, tadi saya ingat, ini Bambang S. Dewantara ini putranya langsung. Jadi ini putra kandungnya Ki Hajar Dewantara. Jadi ini termasuk sumber primer ya ketika belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Gitu. Mana maksudnya? Tadi disampaikan bahwa Ki Hajar itu mengakui dirinya sebagai seorang muslim, bahkan mengajarkan Quran pada anaknya. Ya. Tapi kenapa yang ditonjolkan dari beliau itu justru nasionalisnya, ya, bukan islamisnya? Siapa yang menonjolkan? Nah, berarti kan PR kita ya, PR kita untuk mengenal tokoh-tokoh kita ini. Kayak kadang kita ditonjolkan Raden Ajeng Kartini ki yo ngono kae, seakan-akan dia hanya ningrat, hanya feminis gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari, beliau ternyata nanti belajar tafsir ke Raden ke Kiai Soleh Darat, bahkan meminta Kiai Soleh Darat untuk menulis tafsir dalam bahasa Jawa. Maka sampai ada yang mengatakan bahwa tafsir pertama dalam bahasa Jawa, walaupun nggak lengkap ya, itu ditulis oleh Kiai Soleh Darat. Nah, itu yang perlu kita cari kitabnya. Nah, itulah gunanya kita belajar mendalami. Karena apa namanya? Tokoh-tokoh ini kadang ya sekali lagi pilihan-pilihannya bisa beda ya. Pilihan-pilihannya bisa beda dengan Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, bisa beda dengan Ki Hajar Dahlan, tetapi pilihan-pilihan itu kan kadang harus kita pahami menyesuaikan zamannya, menyesuaikan kondisinya. Ketika Ki Hajar menganggap kan dia tadi ya dari keturunan ningrat, yang bisa belajar hanya yang ningrat, hanya anak-anak pejabat, maka Taman Siswa berdiri itu untuk memberi kesempatan semua, termasuk semua itu adalah yang beragama lain. Cuman kadang ini kan ditinggalkan. Makanya tadi penuturan dari anak turunnya itu menarik untuk diseksamai, dan itulah gunanya kita mengkaji lebih dalam. Bahwa penonjolan itu ya kadang begitu. Sekarang orang menonjolkan hebatnya Majapahit, mamanya sebagai bagian dari Indonesia. Sebentar, Majapahit itu tuh sehebat apa, kita perlu dalami secara fair, secara jernih. Nah, begitu pula Ki Hajar Dewantara. Kita terima sebagai tokoh utuh, bagaimana proses hidupnya, bagaimana pilihan-pilihannya, bagaimana penjelasan-penjelasan dari beliau maupun dari anak turunnya. Nah, kita dapatkan tadi penjelasan dari anak turunnya bahwa ketika anaknya sendiri, bapaknya Ki Nanang itu bertanya kepada Ki Hajar Dewantara, ya balasnya, "Loh, yang ngajari kamu Quran siapa?" Artinya itu kan nyebut Quran kan nggak main-main, bukan hanya ngajarkan hal biasa, sudah sampai menyebutkan Quran. Maka nanti kata Ki Nanang, beberapa pilihannya Ki Hajar itu berkaitan dengan ayat Al-Quran. Ya, ini perlu kita cermati lagi ya. Jadi di dalam wawancara itu Ki Nanang itu mengatakan bahwa perputaran sesuatu itu seperti di surat Yasin, kayak gitu. Jadi inspirasi sebagian Ki Hajar itu ya dari nilai-nilai Islam.
termasuk tadi ya bahwa tidak ada kasta, itu kan jelas dari Islam. Karena kalau di dalam budaya Hindu ada kasta. Belanda juga ngajari kasta. Kamu itu siapa? Kamu itu inlander gitu ya. Kamu pribumi, kami ini Belanda, merasa lebih tinggi mereka. Makanya nanti di Belanda itu nanti ketika merayakan kemerdekaannya itu kan bikin lomba-lomba yang menghinakan pribumi, seperti ngambil koin yang koinnya itu dipakai mulut, ngambil koin pakai mulut, sedangkan ditaruh di buah atau apa yang itu sudah dikasih areng, sehingga kalau ngambil koinnya nanti wajahnya, mulutnya penuh dengan areng. Itu kan penghinaan. Uang receh ngambilnya pakai mulut. Kemudian tarik tambang, kalau mau menang itu harus menjatuhkan lawan dan mundur ke belakang. Itu kan ngajari sikap yang tidak baik. Atau panjat pinang, kalau mau meraih hadiah kamu harus menginjak-injak saudaramu sendiri. Jadi lomba-lomba itu kalau kita perhatikan, itu kan kata Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, itu kan hinaan Belanda kepada Bumi Putra, karena menganggap mereka lebih tinggi derajatnya dari Bumi Putra, dari orang Indonesia. Nah, kita lihat tadi Ki Hajar Dewantara nggak kayak gitu. Dari mana sumbernya? Ya dari mendalami Islam, bahwa Islam nggak mengajarkan sistem kasta. Maka beliau tanggalkan, itu sengaja menanggalkan itu, bagian dari menyatukan warga yang ada di Taman Siswa. Gitu. Itulah pentingnya kita untuk menyeksamai dengan jernih, dan itu gunanya kita juga mengambil sumber primer ya. Jangan hanya yang sekunder atau tersier. Kalau sumber primer ini kayak ini penuturan anaknya sendiri. Foto-fotonya juga Masya Allah, foto-fotonya kan foto-foto yang bisa menunjukkan kondisi waktu beliau, ini pernikahannya itu, foto nikahnya, dan kemudian sampai foto pemakamannya. Itu menarik. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita biasakan mengambil dari sumber primer, baru ditambah dengan sekunder dan tersier. Nah, primer kan dari pelaku sejarah itu sendiri. Gitu. Ya. Ada pertanyaan Ustaz yang ya. Apakah ada peran lain Ki Hajar Dewantara dalam memerdekakan pendidikan dalam pra dan pasca penjajahan? Maksudnya gimana itu peran lain? Ya tadi kita lihat bahwa bahkan sebelum mendirikan Taman Siswa itu Ki Hajar Dewantara itu sudah menjadi penulis yang menyuarakan pentingnya kemerdekaan bagi Indonesia, bagi warga Hindia Belanda waktu itu ya. Sampai kemudian membuat Indonesia Party atau Komite Bumi Putra untuk menyuarakan. Cita-citanya kan jelas, Indonesia merdeka. Artinya dari sini kita tahu bahwa sebenarnya beliau itu ya penulis sekaligus aktivis sekaligus berani bersuara langsung, orator yang menyampaikan. Sampai kemudian tadi satu riwayat atas saran dari istrinya sendiri ya, kemudian membuat lembaga pendidikan. Jadi memang sekali lagi kita ingat Dr. Majid Al-Gilani atau Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi tentang memerdekakan akal sebelum memerdekakan fisik dan wilayah. Karena penjajahan atas fisik dan wilayah itu dimulai dari penjajahan atas akal, yaitu ketika orang itu nggak mau berilmu, hanya kil wakol, hanya asumsi. Maka yang kita lihat ya dari tokoh-tokoh yang kita bicarakan termasuk hari ini itu adalah perlunya sungguh-sungguh untuk mendidik diri, keluarga dan masyarakat dengan ilmu yang benar, bukan dengan mitos-mitos. Maka yang dilakukan Ki Hajar Dewantara dengan membuat Taman Siswa adalah mengembalikan masyarakat ini kepada pendidikan yang sesungguhnya, dan kemudian menyiapkan mereka untuk siap merdeka. Kan tadi kan bukan hanya dididik gitu enggak, tetapi kan bahwa cita-citanya adalah Indonesia merdeka. Maka setelah merdeka ya Indonesia harus siap mengurusi dirinya sendiri. Kan kalau dijajah yang ngurusi kan penjajah, apa-apa dicipuk penjajah. Maka ketika kita merdeka ya kita memang harus siap untuk memperbaiki yang ada ini. Maka Prof. Hasan Langgulung menarik untuk kita seksamai bahwa ketika kita mengetahui aspek-aspek sejarah dari, kalau kita mau mengubah satu sistem pendidikan ya, kuasailah, pahamilah aspek-aspek sejarah. Nah, untuk memahami aspek-aspek sejarah itu ya belajarlah, ambillah dari sumber primer. Sumber primer contohnya tadi ini ya,
dari para pelaku sejarah itu sendiri, baru ditambah dengan sumber sekunder dan tersier. Kalau sekunder kan sumber yang bukan dari pelaku sejarah, tapi masih bicara tentang pelaku sejarah itu. Kemudian yang tersier kan kelihatannya nggak ada hubungannya, bukan tentang pelaku sejarah, tapi ternyata berhubungan. Ini contohnya ini. Ini kan buku tentang sejarah daerah istimewa Yogyakarta. Yang tentu saja kalau istimewa Yogyakarta, wong memang taman siswa itu adanya di Yogyakarta, maka nanti pasti ada pembahasan langsung tidak langsung yang bisa kita baca tentang Ki Hajar Dewantoro, tentang taman siswa yang berguna bagi kita. Masuk kayak gini nih, sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Dengan baca buku ini nggak bicara tentang Ki Hajar Dewantoro langsung, tapi dengan membacanya kita paham bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia saat itu, khususnya yang dinaikkan oleh muslimin. Karena nanti satu dia kita paham bahwa ternyata Belanda itu bikin juga sekolah-sekolah, tapi sekolah-sekolahnya itu cenderung pro Belanda, yaitu sekolah-sekolah misi Katolik dan Kristen. Maka menjadi wajar kalau dari berbagai kalangan muslimin, baik yang itu militan Islamnya maupun yang tidak seperti Ki Hajar itu kemudian berkeinginan keras. Kita meyakini itu berarti kalau kita pikirkan itu enggak semata-mata hanya bikin sekolah. Karena kalau sekolah yang tidak berjiwa Islam itu sudah dilakukan oleh Belanda, karena memang Belanda ada upaya untuk mengkristenkan warga Indonesia saat itu ada di catatan sejarah, memang resmi, memang Belanda ingin melakukan itu. Tetapi kemudian orang Bumi Putra yang mayoritas muslim ya kemudian bangkit dan kemudian melakukan perlawanan kultural dengan pendidikan, begitu. Jadi ya sekali lagi pentingnya kita untuk mempelajari langsung dari sumber-sumber yang terpercaya, terutama yang primer. Gitu. Ada tambahan? Ada pertanyaan dari cukup. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, cukup. Insya Allah berarti pekan depan kita akan akan membahas tentang peran para pahlawan pendidik wanita ya. Jadi tadi sebenarnya sudah disebut saat kita membahas beberapa tokoh ini selalu kesebut beberapa tokoh wanita. Ketika membahas Kiai Ahmad Dahlan kita nyebut Nyi Ahmad Dahlan. Ketika nyebut Kiai Hajar Hasyim Asy'ari kita pasti nyebut istri beliau. Kemudian ketika kita bicara Ki Hajar Dewantoro tadi kita juga nyebut Raden Ayu Sutartinah ya, yang kemudian juga ikut rela bahkan mengingatkan suaminya tentang pentingnya mendidik orang Indonesia atau warga Hindia Belanda yang tertindas, yang kemudian juga rela meninggalkan dan menanggalkan gelarnya demi untuk kemaslahatan bersama, yaitu dari Raden Ayu menjadi Nyi Hajar Dewantoro. Itu kan berarti menunjukkan bahwa peran para wanita ini bukan hanya konco wingking gitu ya, bukan hanya teman belakang, bukan hanya konco dapur dan konco kasur, tapi yang lebih penting daripada itu mereka mendukung para suaminya dan mendukung tokoh-tokoh pergerakan Indonesia untuk lahirnya kejayaan Indonesia melalui pendidikan. Nanti kita akan lihat tadi sudah disebut juga Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, kemudian Rasuna Said dan beberapa yang lain yang di berbagai belahan Indonesia, nanti kita akan sebut beberapa, dan kontribusi mereka bagi lahirnya bukan hanya para lelaki tapi para wanita yang siap memerdekakan Indonesia dan kemudian mengisi kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaannya. Allah a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz Fatan atas materi yang sudah disampaikan. Insyaallah kita akan kembali mengkaji tokoh-tokoh pendidikan Indonesia pekan depan di hari Rabu pendidikan. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.